السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid yang di pertemuan kali ini masih di bab ke-29 di bagian akhir, ya, yang mana bab tersebut membahas tentang babu maja'a fit tanjim, ya, yaitu tentang ilmu nujum atau astrologi dan juga hukumnya, ya. Kemarin telah dibahas tentang ilmu nujum secara umum, ya. Ilmu nujum secara umum yaitu ada dua, ada ilmu taksir dan ada ilmu tasyir. Ilmu taksir yaitu mempelajari tata letak bintang untuk mengetahui apa yang akan terjadi di bumi. Maka ini hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu tasyir, yaitu melihat rasi bintang untuk maslahat. Baik itu untuk mengetahui arah mata angin atau untuk mengetahui musim, ya, atau untuk mengetahui kapan terjadinya gerhana baik itu matahari maupun bulan, maka ini hukumnya jais atau boleh. Dan jika digunakan untuk maslahat agama seperti untuk mengetahui arah kiblat, ya, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Itu ya ringkasan, ya, dari atau rincian dari hukum mempelajari ilmu nujum, ya, atau mempelajari rasi bintang berdasarkan rinciannya. Baik, kemudian, ya, kemarin mentitik beratkan pada pembahasan seputar ilmu astrologi, ya, mempelajari ilmu nujum untuk, ya, membuat zodiak atau untuk mengetahui nasib-nasib seorang di dunia, yaitu hukumnya haram, ya, termasuk perbuatan syirik asghar, bahkan bisa mengarah kepada perbuatan syirik akbar. Secara umum, ya, membaca zodiak dan percaya zodiak itu termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah." Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga, yaitu pecandu minuman keras, pemutus silaturahim, dan yang ketiga orang yang mempercayai sihir. Dan salah satu dari sihir adalah mempelajari ilmu nujum. Ya, disebutkan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, "Man iqtabasa syu'batan minan nujumi, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri, zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ya, astrologi, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah, ya, ia belajar, maka semakin besar pula dosanya. Baik. Sekarang kita akan masuk tentang apa itu al-kabair, apa itu dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Definisi dosa besar yang dibawakan oleh beberapa ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mendefinisikannya dengan itu setiap perbuatan yang menyebabkan hukuman secara khusus, seperti mendapatkan laknat Allah, murka Allah, pengusiran, Allah berlepas diri darinya, atau pelakunya dihukumi kafir atau musyrik, atau bukan golongan kaum mukminin, atau diserupakan dengan hewan yang buruk, dan lain sebagainya, termasuk juga
disifati dengan perbuatan jahiliyah, ya, maka perbuatan tersebut ya termasuk kategori dosa besar. Ya. Jadi yang disebutkan ancaman-ancamannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat, baik itu berupa murka atau azab, ya, atau Allah berlepas diri darinya, atau ada langsung status tentang pelakunya, munafik, kadzab, atau sebagai orang kafir atau musyrik, ya, maka itu termasuk definisi dosa besar. Ya. Maka berdasarkan definisi ini, ya, percaya zodiak, mempelajari ilmu nujum, ya, maka itu pun juga termasuk dari bagian dosa besar. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah hukum pelakunya. Ya. Jika seorang melakukan dosa besar, apa hukumnya? Maka pelakunya tetap dihukumi mukmin, ya. Dia tetap mukmin karena imannya. Apabila ada orang Islam ya, melakukan dosa besar, baca zodiak dan percaya, maka dia tetap tergolong sebagai orang Muslim, ya, karena dia masih beriman kepada Allah. Namun fasik karena dosanya, ya. Namun fasik karena dosanya, ya. Ya, jadi dia ada dua sisi, ya, dalam dirinya. Ada sisi baiknya, sisi dia iman, beriman kepada Allah, dan ada sisi fasik. Dia melakukan dosa besar, yaitu dalam hal ini dia percaya kepada zodiak. Ya. Maka terus bagaimana nasibnya? Kalau tadi di dunia, maka statusnya demikian, mukmin ya, naqisul iman. Mukmin yang imannya kurang karena dia banyak melakukan dosa atau melakukan dosa besar. Sedangkan nanti di akhirat bagaimana nasibnya? Maka nasibnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah hendak mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya. Ya, dan jika Allah berkehendak lain, misalnya Allah hendak mengampuninya, ya, maka Allah pun akan mengampuninya. Atau nanti misalnya dia akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun ya, akan ya diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah status pelaku dosa-dosa besar. Ya, status pelaku dosa-dosa besar, apapun dosa besar itu, ya kecuali syirik, maka dan juga kecuali pembatal-pembatal keislaman, maka statusnya adalah mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya kurang, ya, dia tetap beriman namun ya ada sisi kefasikan dalam dirinya. Baik, itu status hukum pelakunya. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah dosa besar itu terbatas? Ya. Apakah ada bilangan-bilangan tertentu? Apakah hanya ada 7, 3, atau 4, sebagaimana yang sering disebutkan dalam hadis, ya contohnya tadi, salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Maka apakah dosa besar hanya terbatas pada 3 ini? Ya. Sementara yang lainnya maka bukan dosa besar? Maka jawabannya adalah tidak ada batasan jumlah yang pasti. Tidak ada batasan jumlah yang pasti. Para ulama pun juga berbeda-beda dalam ya mengklasifikasikan dosa-dosa. Ya. Ada yang mengklasifikasikan sebagai 70, ya. Ada yang sampai 700 dan lain semacamnya. Maka itu ya, eh, para ulama masih tidak membatasi jumlahnya yang pasti. Ya. Apapun perbuatan yang nanti mengarah kepada definisi di atas, ya ada akibatnya baik di dunia maupun di akhirat, ya, maka itu tergolong dosa besar. Para ulama yang mengatakan jumlahnya sekitar 700, maka itu merupakan ya, sesuatu apa namanya bilangan yang sangat dirinci, ya, yang sangat dirinci. Misalnya dalam bab membenci syariat Islam. Membenci syariat Islam ini merupakan bab yang mujmal atau yang global. Kemudian ulama tersebut ya, merincinya, misalnya membenci sholat zuhur, membenci sholat subuh karena sholat subuh kepagian, ya, sementara sholat yang lain tidak. Ya, ini pun juga termasuk dari dosa besar. Kemudian misalnya membenci puasa, membenci ya sedekah, membenci dan semacamnya. Jadi ulama yang mendefinisikan atau
atau membatasi jumlah tersebut dengan jumlah bilangan yang banyak, maka itu sejatinya merupakan perincian-perincian dari ya dosa-dosa besar yang masih sifatnya mujmal, yang masih sifatnya mujmal. Baik. Kemudian soal berikutnya, apakah dosa besar itu lebih besar daripada syirik asghar? Ya, apakah al-kabair, dosa percaya zodiak atau dosa misalnya ya berdusta ya, itu lebih besar daripada syirik asghar? Maka di sini para ulama berpendapat ya urutan dari yang terendah adalah dosa kecil, dosa besar, kemudian syirik kecil dan syirik besar. Sehingga bisa diketahui bahwasanya syirik asghar lebih berbahaya dari dosa besar. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bersumpah palsu atas nama Allah itu lebih baik daripada bersumpah jujur namun dengan menyebut nama selain Allah. Karena sumpah palsu itu dosa besar dan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu adalah syirik asghar. Jadi syirik asghar di sini para sahabat mengatakan itu lebih berbahaya dari umumnya dosa besar. Namun ini pun juga eh, pernyataan yang masih global, ya. Jadi pernyataan ini pun juga sebenarnya masih global. Tidak semua dosa besar itu selevel dengan riya, ya. Atau tidak semua dosa besar itu selevel dengan ya bersumber dengan menyebut nama selain Allah. Tergantung, ya. Apakah dia menyebutnya hanya sebatas ikut-ikutan, ya? Menyebut nama selain Allah ini hanya sebatas ikut-ikutan, atau karena jahil, atau karena memang dia benar-benar mengagungkan selain Allah, maka itu pun juga nanti dirinci, ya tergantung ya, dari niat orang yang mengucapkannya. Kemudian juga dosa besar itu juga dilihat, ya misalnya dosa berdusta. Dosa berdusta itu pun juga bertingkat-tingkat tergantung dari eh, dampak buruk dari dusta tersebut. Apakah dusta itu hanya berakibat pada dirinya sendiri dan orang yang diajak bicara, ataukah nanti ada eh, akibat-akibat buruk yang lebih berbahaya, misalnya merugikan ya, perusahaannya, tempat dia bekerja, atau merugikan negaranya, ya. Misalnya ada korupsi dan lain semacamnya, maka tentu saja dusta tersebut dengan level kerusakannya lebih besar, maka dosanya pun juga jauh lebih besar, ya. Jadi dosa besar pun juga bertingkat-tingkat, walaupun dia dalam satu jenis, ya, walaupun dalam satu jenis, ya. Kemudian misalnya membunuh, ya, membunuh juga termasuk dosa besar. Namun berbeda membunuh satu orang, ya, dengan secara tidak sengaja dan juga membunuh satu orang dengan penuh dendam, penuh dendam. Atau membunuh satu orang tentu saja berbeda dosanya dengan membunuh 10 orang atau 100 orang ataupun 1000 orang dan lain semacamnya, ya. Jadi dosa besar itu pun juga bertingkat-tingkat, ya. Jadi ini merupakan pembahasan yang perlu sangat perlu untuk dirinci, ya. Walaupun kaedahnya terlihat simple, namun untuk eh, praktek nyatanya ini perlu perincian yang sangat ketat sekali. Baik. Kemudian poin berikutnya, apakah dosa besar bisa diampuni dengan amal soleh ataukah harus bertaubat? Ya. Kita sering mendengar ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang dihapuskannya dosa-dosa karena melakukan amal soleh. Seperti sabda Nabi SAW, ya. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah, seperti dalam sabda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa ya yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dalam beberapa dalam hadis yang lengkap ya ada tiga. Barang siapa yang puasa karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka dia pun juga akan diampuni dosanya. Tiga amalan ini ya adalah amalan yang agung, kemudian akan mengampuni dosa-dosanya dari orang yang melakukan amal tersebut. Dan contoh yang lain yaitu seperti puasa Arafah, ya, puasa Arafah yang sebentar lagi, yaitu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yukafiru sanatain, menghapuskan pahala 2 tahun, yaitu sanatul madiyah wa sanatul baqiyah, tahun lalu dan tahun depan. Maka amalan-amalan tersebut ya,
Para ulama mengatakan itu yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun untuk dosa besar, maka harus dengan taubat. Ya, dosa besar harus dengan taubat. Dalilnya apa? Bahwasanya dosa besar harus bertaubat dan tidak cukup dengan melakukan amal soleh. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dari dosa-dosa di antara keduanya dengan syarat idza ijtuniba al-kaba'ir. Apabila dia menghindari dosa-dosa besar. Jadi yang dihapus di sini dari amal-amal soleh ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, itu tadi disebutkan jika dia menghindari dosa-dosa besar. Berarti dosa besar tidak termasuk dalam ya, yang diampuni dari amal-amal soleh tersebut. Maka ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya dosa besar hanya bisa diampuni dengan taubat nasuha. Ya, dengan taubat nasuha. Ya, jadi ketika misalnya seorang mencuri atau korupsi, maka dia harus bertaubat. Ya. Dia tidak bisa mengatakan bahwasanya dengan sedekah maka dosa korupsinya akan hilang. Tidak, ya, tidak boleh demikian. Ya. Maka dosa korupsi hanya bisa diampuni apabila dia benar-benar bertaubat, ya, berjanji tidak akan mengulanginya, sangat menyesalinya, dan kemudian mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizoliminya. Baik, ya. Itu untuk dosa besar. Dan demikian pula dosa-dosa besar yang lainnya itu pun juga harus dengan taubat, ya. Seperti dalam kasus ini percaya zodiak, maka dia pun juga harus ya, harus bertaubat. Tidak cukup dengan banyak amal soleh saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pelaku dosa besar harus dimusuhi, ya? Apabila kita memiliki kenalan, teman, ya, teman di kampung atau di tempat kerja yang dia melakukan dosa besar yang percaya zodiak, apakah kita harus memusuhinya? Maka pelakunya tetap berhak untuk dicintai karena keimanannya, ya. Kita tetap bergaul dengan dia, ya, walaupun dia memiliki dosa, namun dibenci sekedar karena dosa yang dia lakukan. Jadi kita tetap menghormati dia, namun juga ada batasan-batasannya. Ya, dalam dosa-dosa yang dia lakukan, kita ya, berlepas diri. Kita mengingatkan, ya, kemudian kita juga menasehati supaya dia tidak terus-terusan dalam dosa tersebut. Dan juga tidak duduk dengan mereka ketika mereka berbuat maksiat tersebut. Apabila mereka ya misalnya duduk-duduk kemudian membahas zodiak ya, dan semacamnya, maka kita pun ya, berhenti atau sebisa mungkin mengganti topik pembicaraan dengan topik yang lain. Kalau mereka nggak mau diganti topik, maka ya, kita bisa mengambil ya, langkah untuk meninggalkan majelis tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dosa besar itu bertingkat-tingkat? Ya, maka jawabannya adalah iya. Bahwasanya dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada yang efeknya kecil dan ada pula yang efeknya besar. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, kemudian dan seterusnya. Maukah aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar, ya. Inilah syahidnya atau inilah intinya yang sejalan dengan pertanyaan ini. Ya, jadi Nabi SAW mengklasifikasikan dosa-dosa berdasarkan mautorotnya. Ada mautorotnya, ya. Mautorot yang paling besar adalah berbuat syirik, ya. Berbuat syirik karena dia berarti menzalimi Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian juga tidak sopan kepada Allah, tidak beradab kepada Allah, maka itu merupakan dosa yang paling besar. Baru kemudian ya ada dosa-dosa yang lain seperti salah satunya adalah sihir, praktek sihir atau percaya sihir, ya salah satunya adalah percaya nujum. Baik. Dan ini pun juga tergantung dari segi kerusakan yang diakibatkannya. Seperti contohnya di sini ukukul walidain, ya. Durhaka kepada orang tua ini pun juga bertingkat-tingkat walaupun satu definisi, ya. Karena durhakanya satu orang tentu berbeda dengan durhakanya orang yang lain. Misalnya kalau uh, ada anak yang mungkin tidak mau disuruh untuk ya, ke pasar karena di karena orang tuanya, itu termasuk durhaka, ya. Namun durhakanya ini tidak sampai ya taraf yang gawat, ya, tidak sampai dosa yang sangat besar sekali, ya. Berbeda dengan sampai nanti pada tahap mungkin dia menjelek-jelekan orang tuanya, ya, atau mungkin
mencuri duit orang tuanya atau mungkin naudzubillah ya, dia membunuh kedua orang tuanya, maka tentu saja itu dosanya lebih besar ya daripada yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian nomor ke-8, bagaimana status pelaku dosa besar ya. Sebagaimana tadi telah disebutkan, statusnya adalah mukmin namun fasik. Mukmin naqisul iman. Mukmin tapi imannya kurang ya, atau disebut fasik. Mukmin yang imannya tidak sempurna ya, dan tidak boleh disebut kafir. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar wahai pendosa atau wahai orang fasik atau wahai orang kafir, tidak boleh ya. Tidak boleh kita memanggil orang-orang pelaku dosa dengan sebutan-sebutan tersebut ya. Karena itu merupakan ya salah satu dari amalan atau keyakinan Khawarij ya. Jadi mereka ya, gemar sekali menjudge orang-orang yang berbuat dosa ya, kemudian mengatakan kamu fasik, kamu kafir dan lain semacamnya. Dan tidak pula kita mengatakan bahwasanya dia adalah mukmin sempurna sebagaimana Murji'ah ya. Murji'ah mengatakan bahwasanya dosa itu tidak berpengaruh terhadap keimanan seorang hamba. Apapun amal yang dilakukan maka itu tidak membuat dia keluar dari Islam. Maka itulah keyakinan Murji'ah. Ini juga salah. Jadi kita harus adil di posisi ini. Harus adil di posisi ini, yaitu dia seorang mukmin namun memiliki kesalahan dan harus bertaubat. Baik. Kemudian kita akan masuk ke bab 30 dari kitab Tauhid, dan ini adalah bab terakhir ya, di semester 2 ini. Kemudian untuk materi ujiannya nanti dari bab 23 sampai bab 30, kurang lebih ada 8 bab ya, dengan jumlah soal ada 80 butir pilihan ganda. Baik, bab ke-30 membahas tentang babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Ya, bab tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Baik, bab tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Apa maksud dari bab ke-30 ini? Ya, secara global, tujuan atau maksud dari bab ke-30 ini adalah penjelasan tentang hukum meminta hujan kepada bintang ya. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya. Dulu sebelum datangnya Islam ya, atau di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menisbatkan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini karena adanya bintang-bintang. Kalau kita baca sejarah atau baca sejarah baik itu sejarah para nabi ataupun dari sejarah orang-orang terdahulu ya, mereka ya, seringkali ya, membuat dewa-dewa atau membuat tuhan-tuhan dalam pikiran mereka ya, yang dewa tersebut ada di langit ya, baik itu dalam wujud bintang ataupun dalam wujud-wujud yang lain, yang kemudian dewa-dewa tersebut ya bisa memberikan kekuatan atau bisa memberikan pengaruh-pengaruh di dunia. Baik. Jika seorang berdoa kepada bintang supaya bintang tersebut menurunkan hujan atau meyakini bahwasanya bintang bisa menurunkan hujan dengan sendirinya, maka hukumnya adalah syirik akbar ya. Ini yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah ya, banyak dari mereka selain melakukan berbagai macam kesyirikan, banyak sekali kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, salah satunya adalah hal ini ya. Jadi sebagian dari mereka ya berdoa kepada bintang atau meyakini bintang itu adalah ya, pencipta atau bisa memberikan hujan ya, maka mereka meminta kepada bintang itu ya. Maka ini hukumnya syirik akbar karena meyakini ada yang bisa memberikan rizki dan memberikan manfaat selain Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian rincian yang berikutnya, dan jika hanya meyakini bahwasanya bintang hanya sebagai sebab turunnya hujan ya, mengatakan oh bintang ini ya berarti nanti bintang ini merupakan sebab turunnya hujan,
dan masih meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan hujan. Ya. Bintang ini muncul, nah, nanti ada hujan. Ya. Kemudian menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tersebut. Ya. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tersebut dan masih meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kejadian hujan itu. Maka ini hukumnya adalah syirik asghar. Ya, meyakini bintang sebagai sebab turunnya hujan dan masih meyakini Allah yang menciptakan hujan tersebut, maka yang hukumnya adalah syirik asghar. Alasannya adalah meyakini sebab yang bukan sebab syar'i maupun qadari, ya. Meyakini sebab yang bukan sebab syar'i maupun qadari. Baik. Namun ini perlu diberi catatan juga bahwasanya ini merupakan bintang yang spesifik, ya, bintang yang spesifik. Kemudian hujannya pun juga hujan yang spesifik, ya. Kalau ada bintang ini maka nanti akan turun hujan di sini. Ya, keyakinan-keyakinan ini hukumnya adalah syirik asghar. Ya, ada bintang ini maka nanti hujan. Ada bintang ini maka nanti hujan dan semacamnya. Adapun untuk mengetahui musim, ya, sebagaimana tadi yang disebutkan di bab sebelumnya, maka itu tidak termasuk dari kategori syirik asghar. Hanya mengatakan bahwasanya kalau muncul rasi bintang ini maka berarti sudah masuk musim hujan atau sudah masuk musim kemarau. Hanya sebatas itu, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Nah, jadi tidak spesifik. Bintang ini nanti turun hujan hari ini. Tidak seperti itu. Karena itu tidak ada kaitannya secara syar'i maupun secara qadari, secara sains. Ya. Adapun kalau untuk tadi meyakini melihat bintang untuk mengetahui pergantian musim, yang memasuki musim-musim baru, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Baik, kita masuk ke dalil. Dalil pertama yang disebutkan dalam bab adalah pertama firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Waqi'ah, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Ya. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Qur'an. Ya. Justru untuk mendustakan Al-Qur'an. Baik. Sisi pendalilan ayat dengan bab, ya, yaitu justru untuk mendustakan Al-Quran. Dan maksud dari rezeki pada ayat adalah turunnya hujan. Sebagaimana disebutkan pada sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Hmm. Baik, jadi ayat ini وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ berbicara tentang keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang musyrikin Quraisy, ya, yang jahiliyah, mereka mengatakan kita diberi hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu, ya. Padahal mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Allah satu-satunya yang bisa memberikan rezeki kepada mereka, namun mereka, ya, seringkali ingkar, seringkali, ya, melupakan hal ini, kemudian menisbatkan turunnya hujan kepada Tuhan-Tuhan mereka, ya, kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka yang memiliki banyak Tuhan, ya, adalah Ta'uzza dan Mana dan juga lain-lain sebagainya, ya, kemudian menisbatkan turunnya hujan itu kepada Tuhan-Tuhan mereka, ya, dan melupakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan di sini, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Qur'an. Ya, mereka diberikan hujan, ya, dan mereka tahu Allah lah yang menciptakan itu, namun mereka mendustakannya. Mereka mengatakan bahwasanya ini dari Tuhan-Tuhan kami. Ya. Itulah kedustaan orang-orang Arab jahiliyah. Berisbatan turunnya hujan kepada bintang atau meyakini bintang sebagai sebab turunnya hujan, sementara Allah adalah yang menciptakan hujan, hukumnya adalah syirik asghar karena dua hal. Yang pertama menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i atau qadari. Kemudian yang kedua menisbatkan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu sisi kesyirikan dalam hal ini. Ya. Namun apabila lebih dari ini, ya, seperti yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, mengatakan bahwasanya hujan ini dari, ya, bintang ini atau dari Tuhan ini, maka itu termasuk perbuatan syirik akbar. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Yang pertama al-fakhru bil ahsab,
membangga-banggakan kebesaran leluhurnya, ya, atau berbangga dengan nasab, berbangga dengan nasab yang baik. Kalau kebetulan dia lahir dari, ya, nasab yang terpandang, maka dia pun kemudian bertingkah, ya, bertingkah keterlaluan, kemudian memanfaatkan privilege itu untuk kemudian menindas orang-orang atau untuk memanipulasi orang-orang, ya, atau untuk kepentingan-kepentingan dia pribadi dan golongannya. Ya. Dan ini bisa kita lihat masih sampai zaman sekarang, banyak sekali orang yang memiliki keturunan kemudian dia semena-mena atau memanfaatkan, ya, nasab itu hanya untuk kepentingannya pribadi, yang mana itu merugikan banyak pihak. Kemudian yang kedua adalah watta'nu fil ansab, mencela keturunan. Ya, ini maksudnya adalah keturunan yang buruk. Ya, ini satu paket. Tadi dia berbangga dengan keturunan, apa namanya, garis keturunan darah birunya atau keturunan orang besarnya. Kemudian dia mencela orang-orang yang tidak memiliki nasab yang seperti dia. Ya, kemudian dia melihat orang-orang yang tidak bernasab atau yang nasabnya rendahan, mengatakan kamu bukan orang yang terpandang, kamu bukan anaknya siapa-siapa, ya, dan lain sebagainya, atau kamu rakyat jelata, ya. Jadi itu pun masih bisa kita lihat sampai saat ini, ya. Dan itu disabdakan Nabi, ya, perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah wal istisqa'u bin nujum, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu, ya. Dan ini masih ada di antara kaum muslimin yang masih meyakini hal tersebut. Wan niyahah. Kemudian yang keempat adalah meratapi orang mati. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Wanita yang meratapi orang mati bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bertamur dengan penyakit gatal. Ini maksudnya adalah orang yang meratap dengan ekstrim, ya, bukan hanya sebatas menangis namun juga meraung-raung, kemudian mencoba menyobek-nyobek bajunya, atau kemudian memukul-mukul, menampar-nampar mukanya, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan ekstrim yang lain, ya, dalam rangka untuk berkabung atas ditinggalnya dari orang yang dia cintai, meninggalnya orang yang dia cintai, dia melakukan eh, ratapan-ratapan yang ekstrim, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia akan di akhirat dipakaikan pakaian yang terbuat dari cairan tembaga yang sangat panas. Baik. Dalam hadis ini disebutkan tadi mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan hal tersebut sebagai perkara jahiliyah, dan semua hal yang disebut dengan perbuatan jahiliyah adalah hukumnya haram. Ya. Jadi tadi disebutkan perbuatan jahiliyah, dan semua perbuatan jahiliyah sifatnya adalah haram dan bisa mengarah kepada perbuatan syirik, baik itu syirik asghar maupun syirik akbar, tergantung sejauh mana keyakinan atau perbuatan yang dia lakukan. Baik. Baik, kemudian di hadis tersebut disebutkan ada lafadz, ya, empat hal yang termasuk perkara jahiliyah. Ya, Nabi membuka sabdanya dengan pernyataan itu, ya, empat hal yang termasuk perkara jahiliyah. Namun sejatinya ini bukanlah bermakna pembatasan, ya. Karena selain empat hal yang disebutkan di atas, masih ada banyak perbuatan yang merupakan amal jahiliyah yang lain, ya. Dan Rasulullah SAW pun hanya menyebutkan empat supaya lebih mudah untuk dihafal dan dipahami para sahabat yang hadir di sana kala itu. Ya, untuk mengetahui berapa jumlah atau eh, kira-kira dari jumlah perkara-perkara jahiliyah, bisa dilihat di risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lain, yaitu Masail al-Jahiliyah. Masail al-Jahiliyah, ya. Masalah-masalah atau perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang masih dilakukan oleh orang-orang. Baik. Maksud dari jahiliyah, apa maksudnya? Maksud dari jahiliyah adalah amalan buruk yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya. Itu adalah perbuatan jahiliyah. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, seperti berzina, membunuh tanpa hak, merampas harta orang lemah, memakan riba, berbangga dengan darah bangsawan, kemudian mencela orang yang tidak memiliki nasab yang tinggi.
maka itu pun termasuk perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu. Ya, dan itu disebut perbuatan jahiliyah. Namun orang Arab tidak semua perbuatannya buruk semua, ya. Walaupun mereka adalah bangsa jahiliyah, namun mereka juga punya sisi positif, ya. Ada amalan baik yang mereka lakukan, ya. Seperti mereka terkenal sebagai orang yang dermawan, sangat dermawan, ya, terutama ketika musim-musim haji, ya, musim haji. Jadi walaupun mereka menyembah patung, namun masih ada ritual haji, sisa dari peninggalan Nabi Ibrahim yang masih dijaga oleh orang-orang Arab, ya, dan mereka berbangga dengan hal tersebut. Mereka berbangga bahwasanya mereka keturunan Ibrahim, kemudian mereka berbangga sebagai pengurus, ya, Makkah, mengurus Ka'bah, pengurus Baitullah. Mereka berbangga dengan, ya, jabatan tersebut. Dan tidak hanya sebatas itu, ya, mereka juga memuliakan tamu-tamu yang datang di waktu-waktu tersebut, ya. Jadi di musim-musim haji, walaupun hajinya dengan syariat yang Ibrahim dan tercampur dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah juga, mereka memuliakan tamu. Jadi mereka menyediakan, ya, apa namanya, ada makanan gratis, ya, kemudian juga ada minum air zam-zam, ya, dan lain sebagainya untuk para tamu, ya. Bahkan di antara mereka ada yang, sangat terkenal, yaitu Latta, ya, yaitu Latta yang saking dermawannya, ya, saking baiknya orang tersebut, ya, sampai ditokohkan oleh mereka dan akhirnya ketika dia meninggal dia pun dituhankan, ya. Yang sering kita dengar yaitu berhala Lata, ya. Jadi Lata dahulunya adalah orang soleh yang gemar memuliakan tamu, kemudian setelah meninggal diyakini rohnya dekat dengan Allah, ya, dan akhirnya mereka pun menyembahnya. Baik. Kemudian di antara perbuatan baik yang juga dilakukan oleh orang Arab di kala itu adalah menjaga harga diri, ya. Menjaga harga diri. Jadi inilah yang merupakan sebab kenapa mereka gampang sekali berperang satu sama lain, ya, berperang satu sama lain antar suku atau antar kabilah dan lain semacamnya, karena poin ini, karena mereka sangat, ya, menjaga harga diri mereka, tidak terima apabila ada kabilahnya yang dihina atau dijelek-jelekkan, maka satu kabilah pun, ya, mereka sepakat untuk, ya, balas dendam, ya, atau membela kehormatan dari kabilah tersebut, ya, sehingga terjadilah, ya, peperangan dan lain semacamnya. Jadi ini menjaga harga diri ini juga termasuk perbuatan baik, namun seringkali, ya, membuat sesuatunya menjadi lebih buruk. Kemudian juga dermawan, maka itu pun juga merupakan perbuatan-perbuatan dari orang Arab, ya. Sejak dahulu kala mereka terkenal sebagai orang yang dermawan, bahkan sampai sekarang. Baik, maka perbuatan-perbuatan tersebut, ya, walaupun ada di masa jahiliyah, tidaklah digolongkan sebagai amalan jahiliyah, ya. Jadi perbuatan yang positif yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah tidak digolongkan sebagai amalan jahiliyah karena ini positif dan juga diakui dalam Islam, ya. Diakui dalam Islam dan tetap diamalkan hingga sampai hari ini. Baik, ya. Jadi perkara jahiliyah adalah perkara yang memang dilarang, yang kemudian dilakukan juga oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Adapun yang tidak dilarang maka tidak tergolong sebagai perbuatan jahiliyah. Kemudian Nabi di situ katakan, ya, susah ditinggalkan, la yatrukunahunna. Ya, ada 4 hal dari perkara jahiliyah yang susah ditinggalkan. Maka ini peringatan untuk umatnya supaya tidak melakukan hal tersebut, ya, dan bukan sebagai pengakuan, ya. Jadi seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, nanti akan terjadi demikian, nanti akan terjadi demikian, ya, di hari akhir, ya, di masa-masa yang akan datang akan terjadi perbuatan ini, perbuatan itu. Itu semuanya bukanlah pengakuan atau persetujuan. Itu bukanlah persetujuan, namun justru itu adalah peringatan. Justru peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua supaya jangan seperti itu, ya. Nanti akan banyak, ya, orang yang mengkhianati amanah, maka jangan sampai kalian seperti itu, ya. Baik. Kemudian poin berikutnya yaitu 4 perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis, yaitu berbangga dengan nasab, ya, nasab bangsawan atau nasab dari orang besar,
Kemudian mencela orang yang bernasab buruk, anak zina, kasta rendahan, atau ras tertentu. Kemudian yang ketiga meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan yang keempat adalah meratapi mayit seperti menangis dengan keras, merobek-robek baju, memecah barang, ya, dan lain semacamnya. Baik, kemudian kita masuk ke dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami para sahabat yaitu pada salat subuh di Hudaybiyah setelah semalam turun hujan. Ya. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika beliau selesai salat, maka beliau pun menghadap jamaah dan bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Ya. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kemudian beliau bersabda, ya, Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Rasul bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, jadi ini statusnya adalah hadis kudusi, ya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Fa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Ya. Eh, Adapun orang yang mengatakan hujan turun berkat karunia dan rahmat Allah, maka ia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, maka dia ya, telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Ya. Jadi di situ disebutkan orang yang mengatakan ya, hujan turun karena bintang ini atau bintang itu, maka dia telah kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang. Ya. Dan kufur yang dimaksud di sini adalah kufur asghar, ya, karena menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, ya, padahal Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Ya. Kalau sebab pergantian musim mungkin, ya, tapi kalau sebab turunnya hujan secara spesifik maka ini tidak, ya, tidak pernah ada dalilnya dan juga tidak terbukti secara sains. Baik. Wajib bagi setiap hamba jika mendapat nikmat untuk tidak menisbatkan nikmat tersebut kepada sebabnya semata, namun kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika turun hujan, maka jangan dikatakan ini karena adanya angin ini dan angin itu saja, ya. Namun mengatakan ini sebabnya angin ini, namun yang membuat sebab ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dia tetap mengingat Allah Azza wa Jalla dalam segala, ya, fenomena-fenomena yang terjadi. Turunnya hujan, ya, pergerakan angin, ya, atau mungkin ketika terjadi bencana alam, dia tetap mengatakan ini adalah perbuatan Allah, sebabnya adalah ini atau ini atau ini. Demikian, ya. Jadi dia tetap melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Karena ya, memang segala yang terjadi ya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Ada di antara mereka yang berkata sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Ya. فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Ya, jadi hadis ini merupakan sababun nuzul dari ayat yang tadi kita sebutkan di awal. Ya. Ayat yang tadi kita sebutkan di awal. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan ada di antara orang-orang yang berkata, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Ya. Ada bintang ini hujan, ada bintang itu hujan. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla pun menurunkan firman-Nya, aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar. Seandainya kamu mengetahui. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Al-Quran diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap
remeh berita ini, yaitu Al-Quran, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Quran. Ya. Maka sisi pendalilannya adalah hadis ini disebutkan secara jelas tentang sebab nuzul turunnya ayat tersebut. Yaitu di antara orang Arab jahiliyah ada yang meyakini bintang adalah sebab turunnya hujan. Ya, baik. Oke. Eh, itu tadi ya syarahnya, asbabun nuzulnya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian di bawah ini ada faedah-faedah yang eh, menarik juga untuk kita bahas. Ya. Jadi pembahasan tentang ya, meminta hujan kepada bintang sudah selesai. Baru kemudian di bawah ini adalah faedah-faedah. Faedah pertama, kenapa Allah sering bersumpah dengan menyebut makhluknya, padahal kalam Allah pasti benar dan tidak perlu penguat dan sumpah. Ya, Allah Azza wa Jalla ya, adalah Tuhan yang pasti jujur, ya, yang pasti jujur. Semua firman Allah pasti benar. Ya, kenapa perlu penguat dan sumpah? Apakah ada yang mendustakan Al-Quran? Maka jawabnya adalah sumpah merupakan uslub Arab, ya, merupakan uslub Arab artinya bahasa yang sering dipakai oleh orang Arab, ya. Metode-metode yang sering digunakan oleh orang Arab yang tujuannya untuk menguatkan pernyataan, ya. Jadi orang Arab sering bersumpah untuk menguatkan pernyataan. Maka Allah pun menurunkan Al-Qur'an dengan ya konsep-konsep yang digunakan oleh orang Arab juga, ya. Salah satunya adanya ya qasam, adanya sumpah-sumpah. Kemudian sumpah akan menambah keyakinan orang-orang mukmin, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menekankan ya, pernyataan, menekankan pernyataan, maka itu semakin menunjukkan bahwasanya hal tersebut ya, hal tersebut ya adalah benar-benar ya, atau benar-benar akan terjadi, benar-benar akan terjadi. Yang semakin membuat atau menguatkan keyakinan orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga, sumpah yang Allah sebutkan menunjukkan pujian dan kemuliaan yang disebut, ya. Sumpah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan menunjukkan ya pujian dan kemuliaan kepada yang disebut, ya. Sebagaimana tadi Allah Azza wa Jalla fala usimu fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ya. Sungguh ya, aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang, ya. Di sini Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang yang mana hal tersebut menunjukkan akan mulianya atau akan agungnya ciptaan Allah yang tersebut. Kemudian yang keempat, summa tersebut bertujuan untuk menarik perhatian yang diajak bicara supaya fokus terhadap topik yang akan dibahas. Ya, jadi ini uslub Arab yang digunakan juga untuk menarik perhatian. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya Al-Quran disifati dengan Al-Karim. Innahu laqur'anun karim. Ya. Innahu laqur'anun karim. Al-Quran disifati dengan Al-Karim yang bermakna dua, yaitu mulia. Karim artinya mulia karena tidak ada kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah banyak memberi, ya. Karim artinya banyak memberi karena Al-Quran memberi hidayah dan juga kebaikan dunia dan akhirat bagi siapa saja yang membacanya, ya, merenunginya, ya, kemudian mengamalkannya. Baik. Makna kitabun maknun adalah kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz, yang juga bisa diartikan dengan suhuf yang dibawa oleh para malaikat. Kemudian ada poin yang menarik tentang firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Maka ini ada dua pendapat tentang tafsiran tersebut. Ya, la yamassuhu illal mutahharun ada dua penafsiran. Penafsiran pertama yaitu tidak ada yang boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang telah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini pendapat yang pertama. Dan inilah yang dijadikan sandaran dari madzhabul arba'ah, empat madhab, tentang wajibnya bersuci sebelum menyentuh mushaf untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi ini merupakan pijakan dalil dari banyaknya para ulama, ya,
mayoritas para ulama tentang wajibnya bersuci sebelum menyentuh mushaf untuk membacanya. Kemudian yang kedua, makna dari la yamassuhu ilal mutahharun artinya adalah tidak ada yang menyentuh kitab maknun kecuali malaikat yang disucikan. Dan ini merupakan isyarat bahwasanya hamba yang hatinya bersih maka akan semakin mudah untuk memahami Al-Qur'an. Baik, demikian ya materi yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini ya. Semoga ya menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semuanya yang menjadi sebab mendatangkan hidayah, menguatkan akidah dan juga membuat kita semakin giat beramal saleh. Wallahu taala alamu bissawab. Baik, apabila ada yang pertanyaan silakan. Baik, Ustaz, izin tanya, Ustaz. Ya. Hmm. Tentang ayat wala uqsimu bimawaqi'in nujum. Eh, di sini kan dijelaskan eh, adanya tempat peredaran para bintang gitu Ustaz ya. Iya, betul. Sementara kan yang kita dapat di sekolah itu bintang itu bukan tempat peredaran tapi pusat peredaran Ustaz. Kayak matahari kan itu kan pusat peredaran beberapa planet termasuk bumi di dalamnya. Itu menggabungkan pemahaman itu seperti apa Ustaz itu? Gimana tadi? Eh, Di ayat ini kan diterangkan adanya tempat peredaran para bintang saja. iya, betul. Kalau kalau yang kita dapat di sekolah kan dulu Ustaz, bintang itu bukan mempunyai tempat peredaran tapi pusat peredaran Ustaz. Seperti Matahari contohnya maksud. contohnya matahari kan bintang saja ya. Iya. Salah satu bintang. Yaitu bukan punya tempat peredaran tapi pusat peredaran para planet Ustaz. Hmm. Bumi, Mars dan sebagainya. Jadi eh, menggabungkan pemahamannya seperti apa Ustaz gitu ya? Sebenarnya Antara tidak bahwasanya tidak ada perbedaan. Bahkan ilmu sains sendiri juga mengatakan bahwasanya matahari itu tidak diam. Ya, walaupun dia adalah pusat dari peredaran planet-planet di sekitarnya seperti bumi dan semacamnya. Namun matahari sendiri tidak diam, dia bergerak, dia juga bergerak mengelilingi pusat galaksi. Jadi semua benda-benda di langit ya, benda-benda di tata surya itu semuanya bergerak ya, baik itu bintangnya, buminya, bulannya itu semuanya bergerak. Maka di situ disebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum ya. Bimawaqi' itu tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi semua bintang-bintang itu memiliki garis edarnya. Jadi ini juga merupakan sekaligus mukjizat Al-Quran, ya. Yang dulu kita yakini bintang itu matahari itu diam, sebenarnya tidak benar-benar diam. Dia juga bergerak mengelilingi pusat tata surya. Dan itu sudah ada pembahasannya, ya. Dan sudah lama dipublikasikan tentang pergerakan matahari juga yang mengelilingi pusat tata surya. Jadi tidak ada pertentangan di sana. Karena Al-Quran sendiri juga tidak menggunakan bahasa yang terlalu rinci. Ya. Al-Quran turun ketika menyinggung apa namanya benda-benda langit ya atau bintang atau bumi dan segala macamnya menggunakan ibarah-ibarah yang mujmal, ibarah-ibarah yang global yang bisa dipahami di setiap masa ya. Yang bisa dipahami di setiap masa. Di masa jahiliyah mereka paham dan di masa sekarang pun kita juga paham ya. Jadi walaupun sains semakin berkembang, namun ternyata tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena itu tadi Al-Quran tidak membahas secara rinci, ya. Tidak dibahas secara rinci. Ya. Ilmu-ilmu sains yang ada di Al-Quran tidak dibahas secara rinci. Karena ya ilmu sains sendiri berkembang ya. Keyakinan orang di zaman dahulu berbeda dengan keyakinan di zaman sekarang, ya. Terutama dalam ilmu sains tadi. Baik, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Pak Ustadz, saya mau Pak ini apa ya diperjelas yang tidak boleh disebut kafir tadi Pak Ustadz. Sebagaimana khawarij. Jadi khawarij itu apa maksudnya Pak Ustadz? Baik, Khawarij itu adalah salah satu firqah atau kelompok ya dalam Islam yang mereka gemar untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi sudah ada bibit-bibit Khawarij ya. Jadi ketika dia melihat ada orang yang melakukan dosa ya, dia langsung benci habis-habisan orang tersebut ya, langsung menjudge bahwasanya orang tersebut ya kafir keluar dari Islam ya. Bahkan mengatakan dia kekal di
neraka. Itu salah satu dari karakteristik orang-orang Khawarij. Ya. Keyakinan mereka pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Jadi semua dosa besar menurut Khawarij adalah kekal di neraka, tidak syirik saja. Itu menurut Khawarij. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya maka dosa yang membuat kekal adalah hanya syirik, ya hanya syirik akbar. Adapun dosa-dosa lain selain dari nawaqidul Islam, selain dari pembatal keislaman, maka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah akan mengadilinya, ya. Allah akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak, Allah ampuni dengan rahmatnya, maka Allah pun akan ampuni. Seperti itu. Jadi Khawarij adalah firqah yang menyimpang, ya, golongan yang menyimpang, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, sudah ada sejak zaman dahulu, bibit-bibitnya juga sudah ada sejak zaman Nabi, dan puncaknya terjadinya di masa kekhilafahan Utsman bin Affan yang membuat beliau terbunuh, ya karena adanya orang-orang Khawarij tersebut, ya. Jadi mereka merasa tidak setuju dengan kebijakan Utsman bin Affan, ya. Kemudian mereka mengatakan Utsman telah berbuat dosa, ya, kemudian semacamnya, ya, sampai yang berujung pada pengkafiran terhadap Utsman bin Affan. Kemudian mereka pun ya mengepung rumahnya, mendatangi rumahnya, mengepungnya, kemudian akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan. Dan itu masih ada pemikiran tersebut, ya, berlalu dari zaman ke zaman. Di zamannya Ali bin Abi Thalib pun juga demikian, ya. Kemudian di zaman-zaman berikutnya pun juga masih ada orang-orang yang berpaham Khawarij, ya. Khawarij ini adalah pemahaman, ya, jadi dia bukan, ya, bukan kelompok yang spesifik, bukan partai atau bukan negara, namun dia adalah pemahaman. Dia adalah pemahaman yang mungkin bisa menyerang siapa saja. Baik, kurang lebih demikian. Kalau yang Murji'ah apa Pak Ustad? Ya, kalau Murji'ah itu kebalikannya dari Khawarij. Ya, kalau Oh, Khawarij tadi pelaku dosa besar itu kafir. Nah, kalau Murji'ah tidak, dia kebalikannya. Bahkan orang yang melakukan dosa syirik sekalipun bagi Murji'ah itu tidak kafir. Nah, kalau dia sudah syahadat maka ya udah gitu. Nggak ada dosa apapun yang bisa membatalkan keislamannya. Itu Murji'ah. Ya. jadi kelompok juga bukan apa pemahaman Pak Ustad? Itu pemahaman. Itu pemahaman yang salah. Ya. Pemahaman Eh, yang salah. Untuk kelompoknya ya, kalau dilihat dari pemahaman ini mungkin banyak, ya, mungkin banyak orang-orang yang berpaham demikian. Jadi ini pemahaman, pemahaman Khawarij dan pemahaman Murji'ah. Baik. ya, Oke. ya. Insya Allah untuk pembahasan tentang itu perlu detail yang cukup dalam, ya, tentang Ya, firqah-firqah. bingung ini pemahaman kelompok gitu gimana pasti masih belum bener. Iya, itu pembahasan yang cukup rumit, Bu. Oh gitu Pembahasan ya. yang cukup rumit. Ya Itu nanti pokoknya kembali dulu. kepada Hawaris aja ya kalau yang Murji'ah ya Pak Ustad ya. Iya, ha. Jadi kalau Hawaris itu salah satu kelompok atau pemahaman dalam Islam yang Hmm. gemar mengkafirkan orang begitu ya Pak Ustad. Iya, betul. Ha. Sedangkan kalau yang di Murji'ah itu kebalikannya, jadi kebalikannya gimana? Pemahaman menyempurnakan apa gimana Pak Ustad? Yang mengatakan kalau orang sudah masuk Islam maka nggak ada dosa yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau dia sudah syahadat, ya udah gitu. Dosa apapun yang dilakukan nggak akan membuat dia keluar dari Islam. Hatta syirik sekalipun, walaupun dia sujud kepada kuburan, maka dia mengatakan itu tidak keluar dari Islam. Dia tetap Islam. Islamnya tetap sempurna, imannya tetap sempurna. Itu Murji'ah. Walaupun dia melakukan dosa besar gitu ya. Ya, dosa syirik, dosa syirik. Walaupun dia melakukan syirik yang jelas. Melakukan syirik ya, melakukan Hmm, dosa syirik gitu. begitu. Dosa syirik dia tetap tetap apa Nah, tadi? tetap Islam, tetap Oh, mukmin sempurna. dalam mukmin sempurna itu. Oh iya, Iya, kasih Ustaz. Ya, kurang ya lebih begitu. kalau saya Pak Ustaz. Baik. Ya. Insyaallah. Oke. Sampai Tinggal sini ujian, saja, ya. Nah, tinggal ujian ya Pak Ustaz. Insya baik. Allah. Ujian nih. Materinya dari bab 23 sampai 30. Dua, dua tiga ya.
23 sampai 30 ya. Untuk soalnya lah 80, ada 80 soal. Silakan dipelajari dulu. Iya, Nah, insya insya Allah Allah Pak kita Ustadz. share linknya di hari Senin. Waktunya kurang lebih 1 pekan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.